tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang menganga. Selamat malam sahabat GPIB, senang bisa berjumpa kembali di program Night Call GPIB. Saya Pendeta Marta Iskandar Mamusung, Pendeta Pelayanan Umum yang berdomisili di wilayah GPIB Jemaat Sumber Kasih Jakarta Selatan. Saya ingin mengajak sahabat GPIB untuk merenungkan firman Tuhan sebelum sahabat GPIB beristirahat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setelah sepanjang hari kami melakukan aktivitas kami masing-masing, maka sekarang sebelum kami beristirahat,
kami akan mendengar suara Tuhan. Bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca dapat kami pahami dan istimewa dapat kami lakukan. Hari ini Tuhan, kami tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami dan melayakkan kami untuk mendengar sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Filemon 1 ayat 20 sampai 22. Filemon 1 ayat 20 sampai 22 demikian. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Maranatha. Sahabat GPIB, manusia adalah homo socius, artinya manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak bisa hidup sendiri. Selalu butuh interaksi, sosialisasi, dan kerjasama dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan diri, membentuk kelompok, serta membangun peradaban. Dalam kehidupan kita, membangun relasi dengan orang lain, keluarga, atau teman kerja, teman sekolah, teman komplek, membangun persekutuan di gereja kita masing-masing, atau kita membuat kelompok karena kita sedaerah, atau kita membangun kelompok karena teman seperjuangan. Relasi yang dibangun bisa sangat indah untuk dikenang. Karena kita tertawa bersama, menangis bersama, saling menopang, saling menguatkan, dan menghibur satu dengan yang lainnya. Tetapi juga relasi yang dibangun bisa menjadi retak. Bila sudah retak, maka pada umumnya membutuhkan orang lain sebagai mediator agar hubungan yang retak itu bisa dipulihkan. Pembacaan Alkitab kita menggambarkan terjadinya relasi, terjadinya hubungan segitiga antara Rasul Paulus, Filemon, dan Onesimus, saling menghibur dan menguatkan dan memulihkan hubungan yang retak. Siapa Filemon? Nama Filemon artinya penuh kasih. Filemon adalah seorang tuan tanah berkebangsaan Yunani, memiliki banyak sekali budak. Filemon adalah salah satu anggota jemaat di Kolose. Keluarganya menjadi berkat bagi persekutuan orang-orang percaya, karena rumah Filemon menjadi tempat beribadah. Pertemuan awal Rasul Paulus dengan Filemon di sekitar tahun 50, ketika Paulus mengunjungi kota Efesus. Di Kisah Para Rasul 19, di sana Filemon mengenal ajaran Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Kemudian sekitar tahun 60, Paulus bertemu dengan Onesimus di dalam penjara.
Beradanya Rasul Paulus di dalam penjara bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena pemberitaan Injil. Beradanya Onesimus di dalam penjara karena dia melarikan diri dari rumah Filemon. Onesimus adalah salah satu budak Filemon. Nama Onesimus artinya berguna atau berfaedah. Di penjara, Rasul Paulus mengadakan pastoral pada Onesimus, sampai Onesimus menyadari kesalahannya, menerima Kristus sebagai Tuhan yang ditunjukkan dengan perubahan hidup yang radikal. Dan Onesimus juga melayani Rasul Paulus di dalam penjara. Rasul Paulus sangat rindu agar terjadi rekonsiliasi antara Onesimus dan Filemon. Jika hal itu terjadi, menjadi hiburan tersendiri bagi Rasul Paulus. Untuk mewujudkan kerinduannya, sekitar tahun 60 ia menulis surat kepada Filemon. Paulus yakin permohonannya untuk Filemon menerima Onesimus kembali akan dikabulkan, karena Filemon adalah seorang yang taat kepada Tuhan, dan Paulus berharap lebih agar Onesimus diterima sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi hanya sekadar sebagai budak, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Permohonan kedua adalah jika suatu hari nanti Rasul Paulus bisa keluar dari penjara, dia ingin sekali bertemu dengan Filemon, dan dia ingin supaya Filemon memberikan tumpangan kepadanya. Saudara-saudara, dari renungan yang singkat ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita catat. Membangun relasi dimanapun kita berada sangat rentan dengan keretakan. Sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak bisa tinggal lama-lama dalam situasi ini. Sesegera mungkin hubungan yang retak itu diusahakan untuk dipulihkan. Apalagi jika itu terjadi di tengah keluarga dan persekutuan jemaat Tuhan. Mari bertindak seperti Rasul Paulus yang merasa sangat tidak nyaman ketika mengetahui hubungan Filemon dan Onesimus retak. Segera bertindak untuk memulihkannya. Sahabat GPIB, saatnya menjelang Natal Kristus kita merenungkan kasih Allah kepada kita yang telah menjembatani keretakan hidup kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu ia datang ke dunia ini, ia rela mati untuk kita manusia berdosa agar hubungan yang terputus dengan Allah itu kembali dipulihkan. Saatnya menjelang Natal, kita pulihkan semua hubungan yang retak antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara saudara bersaudara, antara saudara sepersekutuan, teman, sahabat, bahkan juga dengan asisten rumah tangga kita. Saatnya dari hati yang tulus melepaskan pengampunan, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat dan memeluk. Jangan mengatakan, dia yang harus duluan menyapa. Tapi mari kita yang mulai menyapa, agar hubungan yang retak itu pulih kembali
dan damai sorgawi merasuk sukma, membuat semua tersenyum, tanda kemenangan. Ada sukacita di sorga, saudara-saudara, jika terjadi rekonsiliasi. Dan juga ada sukacita di bumi karena hubungan yang retak, terputus, dipulihkan. Dan semua orang merasa dihiburkan. Sahabat GPIB, jangan tunggu besok, lusa, tahun depan. Jangan keraskan hatimu. Usai night call, jika keluarga, teman saudara jauh, angkat telepon, katakan, "Aku mengasihimu, aku mengampunimu." Jika dekat serumah, temui, jabat tangannya, katakan, "Aku mengasihimu dan mengampunimu." Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kegelapan malam sudah menyelimuti kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu, untuk memulihkan hubungan-hubungan yang sudah retak di antara kami. Ya Tuhan, biarlah malaikat sorgawi-Mu menjaga kami sepanjang malam hari ini. Juga Engkau memberikan kami tidur yang berkualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.